Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, NIM D0221324. Nah, di video kali ini saya mempunyai tugas UAS dari salah satu mata kuliah saya, yaitu grafik komputer. Di sini mahasiswa diminta untuk membuat simulasi 3 dimensi interaksi menggunakan OpenGL dengan tema dan objek dalam simulasi bebas dipilih oleh mahasiswa, asalkan mencerminkan pemahaman dan penerapan teknik grafis yang telah dipelajari, di mana penggunaan quartz, poligon, dan teknik lingkaran dalam pembuatan objek. Kedua, efektivitas dalam pengaplikasian warna dan tekstur. Ketiga, implementasi, transformasi, dan animasi menggunakan input keyword dan timer. Keempat, keunikan dan inovasi dalam desain. Serta kelima, kelengkapan dan kejelasan dokumentasi termasuk penjelasan kode dan pendekatan desain. Di sini saya telah membuat programnya. Nah, output dari program ini nantinya akan berbentuk sebuah piramid. Nah, di sini saya akan menjelaskan baris per baris dari program ini. Yang pertama di sini ada include. Pertama kita melakukan input include preload terlebih dahulu. Di sini kita buat variabel dulu di flag angel. Yang ini. Nah, kemudian di void baris selanjutnya itu adalah pengaturan coloring beserta perspektifnya. Yang ini. Nah, kemudian dan di sini kita menggunakan GL matrice mode, dan selanjutnya kita akan masuk di fungsi menggambar piramid. Di draw piramid, yang void draw piramid ini adalah fungsi untuk menggambar piramid. Nah, setelah itu baru kita masuk di fungsi utama dalam menggambar piramid. Nah, di sini kita menggunakan perspektif menggambar dengan tiga dimensi. Nah, jadi bentuk dari output yang akan muncul nanti adalah piramid yang dapat kita lihat perspektifnya dengan tiga dimensi. Nah, di sini ada thread object. Sebentar. Nah, di sini ada thread object. Di sini kita menggunakan 3 titik koordinat, yaitu titik X, Y, dan Z. Nah, di sini titik titik X, Y, dan Z di dalam sini. Nah, di mana pada titik X untuk mengatur titik kanan dan titik kiri pada objek thread. Kemudian untuk titik Y mengubah arah atas dan bawah pada objek. Nah, selanjutnya pada titik 2 untuk mengatur titik depan dan belakang pada suatu objek. Nah, di sini kita buat bentuk piramid yang dimana kita membuat 4 sisi segitiga. Nah, di sini sisi pertama dari piramid, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Nah, di sini ada tanda berwarna hijau pada setiap samping program, di mana kita buat agar tahu fungsi dari program tersebut. Yang ini, yang ini. Kemudian di mana di sini kita buat sisi segitiga pertama. Nah, sisi segitiga pertama. Nah, di sini saya memberikan warna putih. Nah, untuk menghasilkan warna putih maka di GL color ini saya menuliskan kode 1.0, 1.0 dan 1.0. Nah, di mana untuk 1.0 ini warna yang akan dihasilkan nanti adalah berwarna putih. Nah, untuk menentukan titik puncaknya, kita tentukan Y-nya. Nah, kita menentukan Y-nya. Nah, kita menentukan Y-nya, sedangkan untuk titik X dan Z biarkan di 0 saja agar berada di tengah. Ini di sini ada titik puncak, ini 0 agar berada di tengah seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian kita buat sisi kiri bawah segitiga, di mana
ini sisi bawah segitiga sebelah kiri bawah kita buat pada titik -1, yang ini titik -1 X dan titik -1 Y. Nah, di sini kita juga mengisi titik -1, 2 agar program yang ditampilkan sedikit ke belakang. Nah, kemudian pada titik kanan bawah ini disamakan dengan titik kiri bawah agar bersejajar. Titik kanan bawah disamakan dengan yang ini, titik kanan bawah disamakan dengan titik kiri bawah agar hasilnya nanti sejajar gitu. Nah, di sini untuk tiga sisi di bawah, sisi 2, 3, dan 4 itu sama saja. Bedanya titik koordinatnya harus disesuaikan agar nantinya pada program dapat memberikan piramid yang sempurna. Nah, di sini untuk alas dari segitiganya kita harus memperhatikan setiap ujung bawah pada sisi segitiga. Nah, selanjutnya ada tugas display untuk menampilkan hasil yang kita buat di atas sebelumnya. Ini yang void display. Nah, untuk menampilkan hasil yang kita buat sebelumnya. Kemudian ada void display. Kita juga membuat router di mana angel yang sudah kita buat tadi di atas kita tambahkan pada display untuk melakukan router. Yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi update, di mana pada fungsi update ini gunanya untuk menggambar ulang secara urutan rotasi sehingga routernya akan berjalan terus-menerus karena dilakukan update setiap pergerakannya. Nah, selanjutnya ada rotasi akan berjalan ini, yang di sini. Nah, rotasi akan berjalan 360 derajat. Nah, selanjutnya pada fungsi main di mana untuk mengatur windownya yang diberi nama piramid window 3D. Yang ini diberi nama piramida 3D. Selanjutnya di sini ada glued display, di mana untuk glued display ini pemanggilan metode display. Nah, glued timer guysnya untuk pemanggilan metode update, dan glued method loop untuk melakukan perulangan. Yang ini untuk melakukan perulangan. Nah, return 0 untuk mengembalikan nilai 0. Yang ini yang terakhir. Nah, di sini kita akan coba run dari programnya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah hasil dari programnya yang saya bilang tadi akan berbentuk piramid. Nah, di sini kan di programnya tadi kita kan menggunakan 4 sisi, di mana di sini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Nah, sedangkan untuk alasnya sendiri pada programnya sebelumnya kita juga sudah buat, di mana alasnya itu berwarna biru, beda dengan keempat sisi pada piramidnya. Jadi inilah video UAS saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.